Ya, dan saudara, dalam sebulan terakhir sejumlah kasus perundungan di sekolah terjadi di tanah air. Terbaru, seorang siswa di Cilacap dengan keji memukul dan menendang teman sebayanya dengan... Oke, baiklah. Saya Dewi Retno Suminar, saya seorang psikolog. Saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi UNER. Ya, oke. Bullying adalah perilaku yang menyakiti ya, maksudnya agresif, perilaku yang tidak menyenangkan, yang kadang-kadang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan ya bagi orang lain. Jadi biasanya bullying ini adalah berulang dilakukan karena si pelaku merasa saya suka sekali ya kalau saya bully kok ya terus gitu ya, itu karena itu memberikan frekuensi yang terus menerus. Jadi kalau hanya satu kali kita tidak bisa mengatakan itu sebagai bullying. Jadi ada ciri-cirinya. Satu adalah benar-benar bertujuan untuk menyakitin, untuk merendahkan, untuk menghina gitu ya, mempermalukan. Yang kedua adalah dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu baru kita bisa mengatakan bahwa itu adalah perilaku bullying. Tetapi kalau hanya satu kali dia mengatakan, itu tidak bisa kita katakan sebagai bullying. Jadi ada frekuensi, ada terus-menerusnya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan orang yang dikenai bullying itu biasanya tidak menyenangkan, tidak senang, merasa sedih, merasa tertekan. Nah, itu baru kita bisa mengatakan itu adalah bullying. Nah, jenis bullying itu ada yang dilakukan secara fisik, secara mental, secara psikologis. Secara fisik mungkin dia bisa misalnya suruh adik kelasnya, misalnya adik tingkatnya untuk jongkok, untuk lari, ya itu udah itu secara fisik ya, memukul misalnya, mencubit ya, itu adalah suatu hal yang secara fisik. Secara psikologis dan mental itu biasanya dengan merendahkan gitu ya, olok-olok, dengan mengatakan hal yang negatif gitu ya. Jadi tapi juga ada yang dilakukan secara online ya. Oleh karena itu kita mengenal yang disebut dengan cyberbullying. Ya, sebenarnya efek itu tergantung pada orang yang dikenai bully. Ada orang yang memiliki coping terhadap bullying itu dengan bagus, sehingga di bullying itu dia merasa oke, kamu membuli saya dan saya coba untuk menetralisir dengan suatu hal yang lain, atau misalnya meningkatkan prestasinya. Itu ada orang yang seperti itu. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya secara manusiawi, seseorang yang ketika direndahkan, ketika disakiti, ketika dipermalukan, itu pasti merasa tidak enak. Nah, dampak secara psikologisnya adalah akan mempengaruhi konsep diri dia. Dia akan merasa bahwa aku orang yang tidak mampu, aku orang yang memang memalukan, aku orang yang tidak kompeten. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang menjadi khawatir adalah secara psikologis ini akan membuat konsep dirinya menjadi negatif, dan lama-kelamaan dia akan merasa nothing, tidak ada artinya. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga bisa jadi lama-lama mulai dari merasa stres, kemudian anxiety, kemudian lama-lama bisa jadi dia merasa depresi. Nah, ketika dia merasa depresi akibat bullying, ini yang berbahaya. Dia bisa menjadi bunuh diri karena akibat ini, gitu. Mental pembuli itu sebenarnya ada. Kalau kami seringkali melihat begini ya, perilaku seseorang itu ditentukan oleh person, individu itu, dan situation. Jadi kalau misalnya situasi di tempat itu memang terbiasa untuk membuli, bagi orang-orang yang tidak membuli akan terbawa sistem untuk menjadi orang yang membuli. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa ada istilah secara teoritis behavior, perilaku itu adalah function daripada individu, person, individu itu, dan situation. Sehingga perilaku bullying tadi bisa juga karena tekanan situasi.
Misalnya, ayo dong kita kakak tingkat, kita harus membuli yang adik ya. Nah itu kan sebenarnya situation yang ada. Nah cara yang harus dilakukan adalah kalau itu bullying terjadi karena situation, maka di situasi itu yang harus berubah. Harus ada kesepakatan dari kelompok untuk situasi itu untuk menghentikan. Ada kesepakatan untuk menghentikan. Tetapi kalau misalnya untuk perilaku bullying itu karena faktor personnya, individu, itu biasanya karena faktor dendam, karena faktor iri, itu yang terjadi. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bullying tadi pasti ada faktor individunya. Karena ada faktor situation, karena behavior, perilaku seseorang ditentukan oleh person individu itu dan situation. Ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang pelaku pembuli itu pasti adalah orangnya kejam. Belum tentu, bisa jadi dia sebenarnya tidak mau melakukan. Tetapi tradisi di situation itu memang membiasakan dia untuk melakukan itu. Nah, ini yang harusnya kalau kita melihat case-case pada bullying, kita harus melihat situasinya. Kalau misalnya di situasi itu memang menjadi hal yang legal, maka memang situation itu harus ada level pimpinan atau atasannya untuk menghentikan secara situasi. Misalnya ada kesepakatan, ada himbauan, ada aturan yang tertulis yang memang tidak boleh dilakukan di dalam situasi itu. Yang harus dilakukan dimulai dari pendidikan yang paling bawah. Mindsetnya begini, mengatakan tidak itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Atau mengatakan tidak itu suatu pemberontakan. Sebenarnya dimulai dari kecil, seorang anak itu harus boleh mengatakan tidak, atau yang disebut dengan assertive communication. Jadi komunikasi asertif. Seringkali didikan masa kecil itu seringkali membuat seorang anak itu tidak boleh mengatakan tidak. Padahal dia boleh mengatakan tidak. Karena orang tua mengatakan kalau dia mengatakan tidak itu berontak. Padahal ketika dia bisa berani mengatakan tidak, itu membentuk kepribadian dia untuk menyuarakan apa yang dirasakan. Nah, cara-cara yang seperti ini tidak pernah diajarkan mulai dari kecil untuk mengatakan tidak. Nah, kalau seorang anak sudah berani mengatakan tidak, berani untuk menyuarakan perasaannya, maka ketika dia di luar, misalnya di pendidikan, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai, dia berani untuk mengatakannya. Nah, cara-cara yang pelatihan tentang bagaimana berkomunikasi secara asertif ini memang perlu diajarkan. Ya, jadi mindsetnya adalah bahwa orang-orang harus siap menerima perkataan tidak. Satu hal, para korban bullying itu perlu adanya social support, dukungan sosial. Ada seorang anak yang kemudian satu contoh, ini contoh aja ya. Ada seorang anak ketika dia pada fase DM, dokter muda gitu ya, dia seringkali dapat istilah bosok. Nah, ini istilah yang apa itu istilah bosok itu? Istilah bosok itu adalah kalau dia datang, kalau dia jaga, itu banyak pasien yang datang. Nah, itu istilahnya kayak gitu ya, istilah di kedokteran. Kemudian ada seorang anak mengatakan, aduh aku di sosial mesti perawat-perawat mesti bilang, wah dokter ini wah DM ini yang ikut jaga pasti bosok ini, mesti baca ya. Terus dia merasa tidak nyaman gitu dengan kata-kata itu. Ketika waktu itu saya tahu dan saya mencoba memberikan suatu dukungan, dalam arti dukungan itu tidak selalu dari keluarga, juga dari psikolog, dari teman, dari orang yang dikenal. Wow, kesempatan, kalau banyak pasien kamu punya banyak pengalaman. Seorang dokter yang baik adalah ketika dia mendapatkan banyak pengalaman jenis pasiennya. Kalimat itu artinya kalimat yang membuat dia menjadi lebih bangkit lagi, ya kan? Daripada dia mengatakan menjadi marah, ikut-ikutan marah, itu membuat anak itu menjadi lebih tempuruk. Oleh karena itu biasanya yang harus dilakukan adalah dukungan sosial.
social support. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang terkena bullying, maka carilah social support. Ya, sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan adanya yang viral akhir-akhir ini gitu ya, di dunia pendidikan kesehatan gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Maka saya sudah mendengar adanya kesepakatan antar perguruan tinggi yang ada pendidikan dokternya. Tidak seperti itu seharusnya. Tidak hanya sekedar itu maksud saya. Maka yang harus dilakukan adalah pemotongan proses pembulian yang ada di institusi pendidikan itu. Yang harus dilakukan, satu contoh begini, ketika pembulian itu dilakukan oleh cutting, maka cutting ini stop di era ini. Jadi di fase ini kesepakatan ada fakta gitu ya, ditulis bareng-bareng tidak melakukan bullying di angkatan ini, ya kan? Kalau angkatan ini sudah stop melakukan, maka yang di bawahnya pasti tidak akan melakukan pembulian. Jadi tidak hanya sekedar himbauan di sini, jadi potong, klik. Ya itu yang harus dilakukan. Pemotongan ini gitu. Karena kalau ini tidak dipotong dan kemudian dituliskan tentang fakta untuk kesepakatan tidak melakukan pembulian, maka pasti yang di bawahnya akan ada lagi pembulian lagi. Artinya ini harus di stop. Kalau jadi ada keikhlasan gitu ya dari angkatan ini untuk tidak membuli, walaupun dulu dia merasakan dibully kan. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi memang harus ada kesepakatan di angkatan itu untuk ada fakta ditulis bareng-bareng ya, bahwa kita tidak akan melakukan bullying dan untuk menyetop di sini. Jadi harusnya di level ini, bukan di level yang di atasnya lagi, level ini. Yang sekarang misalnya lagi PPDS atau lagi misalnya di pendidikan kedinasan di angkatan itu gitu ya, itu langsung.